Jadi ada 10 program studi, hunaka asyara dirasat fi hadhihi al-barnamij, dan ada 1 program doktor, ada 1 program S3 ya. Jadi ada kajian wilayah Timur Tengah, ada kajian wilayah Jepang, ada kajian wilayah Eropa, ada kajian wilayah Amerika, ada kajian kepolisian, dan ada S3 ya, S3 strategik dan global. Nah, khusus untuk program kajian wilayah Timur Tengah, ada peminatan ekonomi dan keuangan syariah, al-iqtisad al-islami. Ada as-siyasah wal alaqat ad-dawliyah fi syarqil awsat. Jadi ada politik dan hubungan internasional. Ada kajian Islam dan psikologi, dan ada kajian industri halal. Jadi teman-teman yang jurusan syariah misalnya, satunya bisa ambil ekonomi syariah, yang dari Usuluddin bisa ke kajian Islam, bisa politik dan hubungan internasional Timur Tengah, dan juga yang teman-teman yang ekonomi syariah fi al-iqtisad al-islami atau fi syariah, fi kuliahati syariah, bisa ambil industri halal. Kita ada kuliah reguler dan ada jalur riset. Nah, teman-teman, setiap tahun kita ada 2 pembukaan pendaftaran, ada 2 kali pendaftaran. Jadi teman-teman yang S1 di sana, ya kalau misalnya tidak melanjutkan S2 di Tunisia, bisa melanjutkan S2 di UI, khususnya program kajian wilayah Timur Tengah dan Islam. Kalau misalnya sudah selesai S2, mau S3, bisa melanjutkan S3 di Sekolah Pembangunan Berkelanjutan. Nah, S3-nya juga multidisiplin, bisa ekonomi syariah, bisa politik hubungan internasional, bisa ketahanan nasional, bisa tapi lebih banyak kajian-kajian strategik ya, kajian hubungan internasional, keamanan internasional kalau di S3-nya. Jadi teman-teman kalau ingin mengembangkan keilmuannya, insya Allah kita bisa memfasilitasi di Universitas Indonesia. Profil dosennya kita banyak, dan nanti kita akan mengundang sofana da'u fadilat Ustaz Abu Azizi liyakun yani muhadir az-zair fi Jamiat Indonesia, dosen tamu di Universitas Indonesia. Begitu pula kami juga nanti akan mengundang Pak Dubes, Duta Besar Indonesia, Prof. Zuhairi, untuk menjadi dosen tamu di Universitas Indonesia, karena kami tahu bahwa beliau sangat pakar ya, pengamat Timur Tengah di Indonesia. Sebelum beliau ke Tunisia, saya kira yang selalu diundang untuk menjadi pengamat Timur Tengah di TV-TV nasional adalah beliau, Zuhairi Misrawi. Kita sangat populer sekali. Kami sekarang juga sering diundang karena beliau sudah ada di Tunisia, sehingga saya dan Prof. Yon kadang-kadang diundang ya untuk menjadi pengamat Timur Tengah. Nanti kalau berkenan, nanti kami akan mengundang Profesor Ustaz Dr. Abu Azizi wa kadzalika Al-Ustaz Zuhairi Misrawi liyakunani muhadiran zairan fi Jamiat Indonesia khasatan fi dirasat Syarqil Awsat wal Islam. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Saya stop screen dulu. Ini sudah stop screen. Kami ucapkan ujaddidu tarhibi biduyufina al-kiram wa atamanna an takuna hadhihi nadwa fursatan ilmiyatan muthmiratan lil hiwari wa tabadulil ara wa an tashama fi ta'miki fahmina عن أفكار ابن خلدون وأهميته في قراءة الواقع السياسي والاجتماعي سواء في الشرق الأوسط
جنوب شرق آسيا وكذلك في إندونيسيا. أشكر لكم حسن حضوركم واهتمامكم، وأتمنى لأعمال هذه الندوة كل النجاح والتوفيق، والله الموفق إلى قوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Jazakallah khair. Bapak Duta Besar luar biasa dan Bapak Zuhairi Misrawi untuk menyampaikan keynote speech pada kesempatan kali ini. Kepada Yang Mulia kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, summa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi tayyibin wa sahbihi al-muntajabin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Syekhi, uklu takdir wa takrim li fadilat Syekh Hadrat Syekh رئيس جامعة الزيتون المعمورة، كل محبة ومودة علي أستاذي الأستاذ الدكتور عبد اللطيف عزيزي، دمتم بخير، لا بأس ولا كيفاش. و صديقي وعزيزي الأستاذ الدكتور يون محمودي، كنائب مدير الدراسات العليا للتنمية المستدامة بجامعة Indonesia. Mas Yon, senang sekali, terima kasih banyak atas inisiatif. Lama nggak ketemu. Kama asyaru ilaihi Dr. Mula Warman Hanasi. Nahnu التقينا دائما في التلفزة الأندونيسية لتحليل التطورات الحديثة في الشؤون الشرق الأوسط والجيو السياسية. كل تقدير للدكتور ملورمان حناسي. لعل هذا اللقاء أول لقاء بيننا، وإن شاء الله سأزور الدراسات العليا في التنمية المستدامة بجامعة إندونيسيا عن قريب. أهلا يا أستاذ. وأيضا قسم الدراسات الشرق الأوسط والإسلام في جامعة إندونيسيا، رئيس اتحاد الطلبة الإندونيسية ورئيس الدراسات السراجين بتونس. سأبدأ مداخلتي بعجالة باللغة العربية ثم في الأخير باللغة الإندونيسية. سأتحدث بثلاث محاور. المحور الأول عن أهمية فكرة ابن خلدون لتحليل الجيوسياسية والواقع السياسي الحديث. ثم المحور الثاني عن الواقع السياسي والجيو السياسي. ثم المحور الأخير هو مناسبة فكر ابن خلدون للدبلوماسية الحديثة. سأبدأ بالمحور الأول، هو فكر ابن خلدون. ابن خلدون التونسي مفكر وعالم كبير، سواء كان في المجال السياسي والاجتماعي والعلوم الإسلامية، ثم العلوم الحديثة. نحن في تونس كل يوم الثلاثاء أو ليلة الأربعاء نحن قرأنا كتاب المقدمة من أول وصولي إلى تونس.
2022 إلى اليوم، والآن وصلنا إلى الصفحة 425. وبالتالي إن شاء الله طلبتنا هم خبراء في فكرة ابن خلدون، لأننا قرأنا حرفا صفحة بعد صفحة لكتاب مقدمة ابن خلدون. فكرة العصبية لابن خلدون هي فكرة أساسية التي كلها تشير إلى أهمية بناء الحضارة، سواء كان الحضارة الإسلامية والحضارة الإنسانية. وبطبيعة الحال نحن نعتز بابن خلدون التونسي، ولأن فكرة ابن خلدون التونسي تجولت وسافرت وما زال تتجول وتسافر إلى كل أنحاء العالم. ولربما هناك كتاب لفريد العطاس عنوانه تطبيق ابن خلدون، أن فكرة ابن خلدون أكثر تطبيقا في منطقة آسيا من منطقة الشرق الأوسط. هذا هو الخلاصة لكتاب تطبيق ابن خلدون. هو الكتاب رسالة دكتوراه باللغة الإنجليزية، ولكن ترجم إلى اللغة العربية، ورجاء أيضا يترجم إلى اللغة الإندونيسية. هذا الكتاب مهم، قرأته في تونس، عن تطبيق فكرة ابن خلدون، أن فكرة ابن خلدون مطبقة ومناسبة لآسيا. لربما أنا أعتز بها أن فكرة ابن خلدون مطبقة أيضا في أندونيسيا في المبادئ الخمسة لجمهورية إندونيسيا أي بانشاسيلا. ما هي صميم فكرة ابن خلدون؟ لو رأيتم أو شاهدتم تمثال ابن خلدون في شارع بورقيبة لا تجد ثلاث أفكار الأساسية لابن خلدون في العصبية. أولها الإنسان مدني بطبعه. أنا أعرف هذه الكلمة من التسعينات، عندما أنا طالب بجامعة الأزهر الشريف. قرأت كتاب المقدمة وأعتز بهذه الكلمة، الإنسان مدني بطبعه، بمعنى أننا كلنا إنسان وكلنا مدنيون وكلنا إخوة وكلنا أصدقاء. هذا مهم. هذه لما أظن أن الإنسان مدني بطبعه هو أساس فكرة العصبية، فينبغي أن نتعاون، أن نتضامن، أن نتشارك في كل المجالات، خاصة في مجال السياسة، لأن السياسة بدون العصبية ستأتي بعدها كارثة إنسانية كبيرة، وهذا ما يحدث حاليا وسأتحدث في الأخير. ثم ثانيا أشار ابن خلدون في فكر العصبية أن العدل أساس العمران. نعم، نحن في حاجة إلى التضامن والإنسانية، ولكن هذا أهم فكرة ابن خلدون ومن صميم فكرة. ولماذا ابن خلدون اشتهر كثيرا سواء كان في الغرب أو في الشرق؟ أن أساس العصبية هو العدل، لأن العصبية بدون العدل ستأتي بعدها إلى الانحطاط، لربما إلى التدهور السياسي والاقتصادي والاجتماعي. بالتالي من المدنية إلى العدل. وأخيرا أشار ابن خلدون في فكرته عن العصبية
هي أهمية التاريخ كعبر. ولماذا سمي الكتاب بالعبر؟ التاريخ ليس فقط الإعلام عن الحوادث، بل إنما التاريخ والعبر. وأشار أحمد سكرنو في خطاباته على أننا لا ننسى التاريخ، لأن التاريخ هو قبلتنا من أجل الخطوة إلى الأمام والمستقبل المنبهر. هذه هي الأفكار لابن خلدون عن العصبية، وكلنا ممتن به. وأنا محدود أنني سفير جمهورية إندونيسيا في تونس. أحسست فكرة ابن خلدون ما زالت حية في تونس. تونس المحروسة هي تونس التي لها العصبية بين مواطنيها، بين شعوبها. وكل التقدير مرة أخرى للزيتونة وجامعة زيتونة على تكريس فكرة ابن خلدون. ثم أواصل إلى المحور الثاني، والواقع السياسي والجيو السياسي، خاصة في منطقة الشرق الأوسط. في 10 سنوات الأخيرة، خاصة ما يسمى بالربيع العربي، لأن الربيع العربي يبدأ من تونس في أواخر عام 2010. نجد أن هناك الثورة السياسية، أن هناك التغيرات السياسية الكبيرة حدثت وما زالت تحدث في الشرق الأوسط، مما يأتي بعد ذلك بالصراعات السياسية. الصراعات السياسية موجودة في هذه المنطقة، سواء كان بسبب الداخلي أو بسبب الصراع السياسي الداخلي، أو بسبب الصراع الخارجي، مما يسبب إلى كوارث، من كارثة سياسية إلى كوارث اقتصادية، ثم إلى كوارث. على ما أظن ما سبب هذه الصراعات، على ما أظن في حسب تقديري هو غياب فكرة ابن خلدون في الساحة السياسية، في الساحة الجيوسياسية في هذه المنطقة. لو طبقوا فكرة ابن خلدون كما أشرت إليه، الإنسان مدني بالطبع، العدل أساس العمران، ثم التاريخ كعبر، لما وقعت هذه الصراعات السياسية. والآن ما يحدث في الساحة أكبر وأسوأ مما نظن، بسبب التدخل الخارجي، خاصة من قبل الدولة الأمريكية. الحرب بين أمريكا وإيران أضافت مشاكل سياسية بل اقتصادية كبيرة. ونحن حاليا ليس فقط دول في الشرق الأوسط، بل إنما في آسيا نحن نعاني مشاكل اقتصادية كبيرة. يا أستاذنا الكسيس، بهذه الحرب نحن العام الفارط نضيف الدعم لأزمة النفط المحروقات إندونيسيا، الدعم الاقتصادي ب$7 مليار. 7 مليار دولار يعني برشا. يعني هذا الدعم المالي بسبب الحرب بين أمريكا وإيران. والآن الحرب ما زال موجود
موجودة أمامنا ولم نعرف إلى متى هذه الحرب ستنتهي، لأن المفتاح على ما أظن في يد أمريكا. يعني أتمنى أمريكا والمفكرون المثقفون في أمريكا كي يقرأوا فكرة ابن خلدون. لو هم قرأوا فكرة ابن خلدون هذه الحرب ستنتهي، لأن نحن في حاجة إلى فكرة إنسانية، في حاجة إلى العدل، وفي حاجة إلى أخذ العبر بالتاريخ، لأن تاريخ الحروب في السنوات الماضية بسبب أننا لا نهتم بالإنسانية والعدل. وبالتالي هذا الواقع السياسي والجيوسياسي في السنوات الأخيرة ستكون هي مشكلة بل كارثة إنسانية كبيرة. وأخيرا المحور الثالث مناسبة فكر ابن خلدون، ولربما أستاذنا عبد اللطيف أبو عزيزي سوف والمتحدث من جامعة إندونيسيا سوف يتحدث بعمق عن مناسبة فكر ابن خلدون، ولكن بعجالة سأقول أننا حقيقة في حاجة إلى فكرة ابن خلدون، خاصة في إحياء الدبلوماسية، لأن الدبلوماسية في صميمها هي العصبية. أنا كدبلوماسي وسفير نحن همزة الوصل بين الدول، كما أنا همزة الوصل بين إندونيسيا وتونس، وأيضا همزة الوصل مع البلدان الأخرى. نحن مع السفراء دائما نتحدث بكل صدق وبكل أخوية وإنسانية عن أهمية الدبلوماسية، وبالتالي لا حل للإعلام العالمي والعربية والسياسية. وبعجالة أنا سأترجم. Bapak Ibu semua, Mas Yon dan tadi ya Arabnya bagus, Mullah Warman lulusan Al-Azhar dari Timur Tengah yang lain. Saya ini pengamat Timur Tengah. Memang kalau ada saya di Indonesia, ya saya pasti setiap hari bisa di semua televisi, karena saya menguasai pemikiran dan politiknya. Saya makan pemikiran Ibn Khaldun dan mana peta geopolitik, terutama studi kawasan. Tidak banyak yang mengerti Iran atau kawasan. Ya, suka saya menguasai secara detail politik setiap negara di kawasan dan bagaimana pola-pola yang digunakan dan terutama peta geopolitik di Timur Tengah. Dan kalau kita lihat memang sekarang akan terjadi pergeseran dalam peta politik di Timur Tengah, yaitu bagaimana Sobia itu akan dibangun kembali dalam tata politik Timur Tengah. Melihat pemikiran Ibn Khaldun itu, kalau mahasiswa Indonesia yang ada di pastinya mereka tahu di patungnya Ibn Khaldun itu ada pemikiran Ibn Khaldun yang saya sebut ada 3 tadi itu, al-insan madaniyun bit-tabai, bahwa kita adalah manusia yang berbudaya, berkeadilan, saling membangun harmoni, solidaritas di antara sesama. Terus yang kedua, al-adl asasul, bahwa keadilan itu adalah fondasi pembangunan atau peradaban, dan terakhir adalah belajar dari sejarah. Itu 3 inti dari pemikiran asobiahnya Ibn Khaldun. Nah, karena itu dalam teori sosial, pemikiran Ibn Khaldun ini masih
saya kira yang terbaik ya dari pemikiran-pemikiran tentang Barat ya. Apa yang disebut dengan teori Leviathan, teori Homo homini lupus, teori Hobbes. Ya mungkin John Locke belakangan, tapi ya kelebihan John Locke karena pemikirannya lebih datang belakang sehingga merespon bagaimana kontrak siap dibangun. Tidak hidup di zaman ini, tapi pemikirannya masih relevan untuk kita lihat. Ya. Nah, apa yang terjadi sekarang setelah revolusi tahun 2010, berangkat dari Tunis ke Mesir, ke Syria, ke Irak, ke Yaman, ini menunjukkan konfliknya itu semakin berat ya. Terutama kalau kita lihat yang di permukaan adalah terjadi antara tentara dengan kelompok Islamis atau kelompok Islam politik itu di Mesir. Saya sebagai diplomat nggak enak bicara tentang negara ini nanti. Itu nggak enaknya jadi diplomat, jadi nggak bebas bicara. Lalu kemudian konflik di antara kelompok-kelompok partai politik sehingga apa yang disebut dengan revolusi sebenarnya di kawasan Timur Tengah ini adalah bukan revolusi, tetapi itu adalah degradasi politik. Tatanan politiknya itu lumpuh, maka demokrasi itu betul-betul mati total. Secara permukaan mungkin bisa ada pemilu, tetapi demokrasi yang itu adalah kedaulatan rakyat itu hampir tidak ada. Jadi itu yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana terakhir relevansi pemikiran Holton? Memang sekarang kita hidup dalam apa yang disebut dengan pasca diplomasi ya, karena apa yang terjadi di perang Amerika sama Iran ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi diplomasi, dan itu dikarenakan ambisi Amerika dari bilateral, kemudian unilateral. Amerika memilih jalan unilateral, yaitu intervensi di Venezuela dan ingin juga menguasai Iran. Tetapi kalkulasi Amerika gagal. Amerika sekarang sedang terdesak, terutama Trump karena akan menjelang pemilu. Maka kalau kita lihat Iran siap meladeni dan Amerika terdesak harus mengambil diplomasi. Apa yang diambil oleh Amerika itu karena Amerika betul-betul kewalahan menghadapi Iran. Nah, pertanyaannya apakah pemikiran Holton masih bisa dikembangkan di masa yang akan datang? Nah, menurut saya bukan pertanyaan apakah bisa, dan harus pemikiran Holton ini menjadi panglima dalam diplomasi. Itu pandangan saya. Karena diplomasi itu adalah solusi untuk membangun jembatan hubungan terutama bilateral atau multilateral di antara negara. Basisnya adalah hukum internasional yang disepakati oleh bersama. Hanya dengan cara itu kemudian kita bisa membangun peradaban. Karena pada akhirnya kan teori yang Holton kira tidak yang ada nanti, dan saya berharap terutama mahasiswa Indonesia di Tunisia ini betul-betul membaca, menjiwai yang Indonesia, karena udah untuk membangun Indonesia. Dan UI salah satu kampus yang sangat baik untuk teman-teman menjadi pilihan. Saya
jujur ini selalu kampanye UI karena anak saya kuliah di FISIP UI sekarang di HI, Mas Mula Warman. Memang kita perlu untuk saya usul supaya kajian Timur Tengah itu punya Ibnu Khaldun Corner di sana. Ya, di semua buku tentang pemikiran Ibnu Khaldun itu betul-betul dikaji, dikembangkan, dan saya kira sangat baik untuk konteks Indonesia. Nah, kebetulan saya sedang ngumpulin semua buku tentang Ibnu Khaldun dalam berbagai bahasa Inggris, bahasa Arab, dan anak mahasiswa ini, karena anak mahasiswa setiap malam Rabu ada kajian Ibnu Khaldun, tapi di pikiran mereka itu bukan kajian, makan malamnya gitu. Jadi pas kajian tidak datang, pas jam makannya datang. Ya, terutama sajin lah, kacong tuh saya lihat. Nah, jadi saya usul supaya di Timur Tengah ada Ibnu Khaldun Corner. Nanti kalau saya pulang, saya siap memimpin Ibnu Khaldun Corner itu, supaya ada kajian yang mendalam bagaimana sintesa pemikiran antara pemikiran Ibnu Khaldun dengan pemikiran pemikir, untuk kita melihat, memotret apa yang terjadi di Timur Tengah dan apa yang terjadi di Indonesia. Sekda itu kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yasilukum sauti. Semoga Allah senantiasa menjaga lindungan setelah ini kita akan mengangkat inti dasar Jibril Maha Wisesa yang saat ini saudara adalah mahasiswa antara misi dari Cia dan أتكلم. هل أبدأ؟ Iya, silakan Mas Jibril. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu bagian barat kepada seluruh di Indonesia, siang sampai pada waktu setempat Tunis. Izinkan sebelumnya juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada MC dan rekan panitia yang telah memberikan waktu kepada saya sebagai moderator yang akan memandu diskusi utama kita pada malam hari ini. Assalamualaikum as-sadatul hudurul kiram. Yus'iduna hadzal masa' al-mubarak an naltaqiya bikum fi hadhihi an-nadwa ad-duwaliyah as-sabi'ah haula syarqil awsat. Sebelumnya saya ingin sedikit kembali mengingatkan bahwasanya tema kita pada malam hari ini adalah dialektika asabiyah, relevansi pemikiran Ibnu Khaldun dalam menjelaskan dinamika politik dan identitas di Timur Tengah dan Asia Tenggara.
Sebelumnya juga sudah dibuka oleh keynote speech yang disampaikan oleh Bapak Duta Besar Republik Indonesia kepada Republik Tunisia, Bapak Gus Dubes Zuhairi Misrawi. Saya izin sedikit menyimpulkan yang beliau telah sampaikan, bahwasanya pada intinya pemikiran Ibnu Khaldun dan terutama Asobiah ini masih sangat relevan dan masih sangat banyak digunakan di seluruh penjuru dunia saja. Bahkan tadi juga ada fakta yang disebut dari Risalah Magistir kalau tidak salah Pak Dubes oleh Farid Al-Atos, bahwasanya pemikiran Ibnu Khaldun itu mutabaqah aksar tatbik fi mantiqah Asia, bahkan aksar tatbik binisbah ilal mantiqah Syarqil Awsat. Dan satu hal yang ingin saya garis bawahi juga, izin kepada Pak Dubes dan teman-teman sekalian pada malam hari ini, tadi Pak Dubes juga menyatakan bahwasannya di patung Ibnu Khaldun yang ada di Tunis ya, tadi di jalan apa saya lupa, mohon maaf, ada 3 mabadi atau 3 pemikiran yang juga berkaitan dengan Asobiah oleh Ibnu Khaldun. Yang pertama ada al-insan madadiyun bit-tab'i, yang kedua al-adl al-umran, yang ketiga ada ahamiyatut tarikh kal-ibar. Mohon dikoreksi kalau saya ada salah. Yang ingin saya garis bawahi dan saya teringat adalah bahwasanya pemikiran Ibnu Khaldun itu tidak hanya kalau tadi Pak Dubes sempat bercerita bahwasanya diajarkan di Al-Azhar ya ketika beliau menempuh perkuliahan, saya juga teringat bahwasanya perkataan al-insanu madaniyun bit-tabi itu juga sudah diajarkan bahkan di pondok-pondok pesantren, di sebagian pondok pesantrennya, atau mungkin kalau tidak sebagian besar pondok pesantren di Indonesia terutama, yang juga menguatkan argumen yang disampaikan oleh Pak Dubes bahwasanya Khaldun tersebut itu lebih banyak diterapkan di daerah Asia atau Asia Tenggara ya, lebih tepatnya. Saat kalam qalilan ya Ustadzuna Abdul Latif Bouazizi, lau سامحتني إنه المبدأ الأول من عصبية اللي تكلم عنه سادة السفير الإنسان مدني بالطبع. أنا تذكرت إن هذه الجملة مستخدمة في المعاهد الإسلامية بإندونيسيا. يعني من هنا نعرف إن فكرة ابن خلدون ليس مستخدما في مجال الجامعات حول العالم، بل حتى في المدارس الثانوية أو العالية. Maka dari itu pada teman-teman sekalian dan para hadirin, pada malam hari ini kita memiliki mendalami pemahaman kita terhadap Asobiah itu tersendiri yang juga dikemukakan oleh Ibnu Khaldun, karena pada hari ini kita memiliki dokumen materi yang sangat memiliki keahlian yang sangat mendalam terutama di hal tersebut. Sebelum kita memulai, izinkan saya sedikit memperkenalkan pemateri kita pada malam hari ini. Yang pertama, pemateri kita yaitu ada Profesor Dr. Abdul Latif Bouazizi yang merupakan Rektor Universitas Az-Zaituna di Tunisia pada saat ini. Beliau memiliki gelar doktor dalam ilmu syariah dan juga memiliki keahlian dalam berbagai macam bidang keilmuan lainnya, salah satunya juga guru besar dalam bidang hadis dan keilmuannya, serta juga beliau anggota dari Majelis Islam tertinggi di Tunis. Beliau memiliki pengalaman mengajar selama kurang lebih 30 tahun di berbagai universitas, termasuk 17 tahun di kampus-kampus yang ada di Arab Saudi. Selain dedikasinya di dunia perkuliahan dan berkampusan, beliau juga memiliki rekam jejak internasional yang sangat luas. Beliau aktif mengisi berbagai seminar ilmiah di berbagai wilayah ya, tidak hanya di daerah Arab, yaitu juga di Eropa seperti di Stockholm dan Paris, pernah juga di Asia, di Jakarta, Kuala Lumpur, dan berbagai kota lainnya, juga pastinya di daerah-daerah negara Arab. Maka dari itu, kita insya Allah akan mendapatkan pemahaman yang sangat dalam
terutama mengenai asobia, karena akan dijelaskan langsung oleh seorang profesor dari tanah kelahiran Ibnu Khaldun, yaitu dari negara Tunisia. Dan pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan materi dengan berbahasa Arab, dan teman-teman tidak perlu khawatir bagi yang mungkin tidak terlalu menguasai bahasa Arab, karena akan ditemani dan dibantu oleh penerjemah, yaitu saudara Hakiki Delviano Avianto, seorang mahasiswa Universitas Az-Zaitunah Tunisia. والآن ننتقل إلى المتحدث الأول. سامحني يا أستاذ أن أعرفكم إلى الحاضرين. معنا المتحدث الأول الأستاذ الدكتور عبد اللطيف ابن الإمام بو عزيزي، رئيس جامعة الزيتونة بتونس، ومن أبرز العلماء من دولة جمهورية تونس، بلد موطن ابن خلدون، وهو أستاذ تعليم عالي في مادة الحديث وعلومه، وحاصل على دكتوراه في علوم شرعية. له خبرة أكاديمية واسعة تمتد ل30 سنة في الجامعات حول العالم، من ضمنها في تونسية، وتقريبا 17 سنة في السعودية. هو أيضا عضو من أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى بتونس، وله مساهمة علمية دولية واسعة، حيث قدم محاضرات في مناطق مختلفة، منها في مدن أوروبية وآسيوية وعربية. فالآن نفضل إلى أستاذنا الكرام الأستاذ الدكتور عبد اللطيف بو عزيزي، فليتفضل الوقت والكلمات لكم يا أستاذنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ما أبدأ به وعليكم السلام الشكر والثناء للقائمين على هذه الندوة المتميزة التي تجاوزت وتجاوزت حدود الجغرافيا لتثبت لنا أن العلم رحم بين أهله، فلا الأزمان أو ولا الأماكن المتباعدة تؤثر في الأنشطة، بل إنها تتواصل وتتعاون. واليوم هذه الندوة التي يكون موضوعها علم من أعلام تونس، وفقيه من فقهاء المالكية، وقاض من قضاتها، أن يكون هذا العلم محل دراسة ومحل بحث في أقاصي البلاد ومختلف أماكنها، تأكيد على أن العلم رحم بين أهله، وأن الروابط بين المسلمين ليست العصبية هي التي تجمعهم كما سنرى مع ابن خلدون، بل إنه الدين والأخوة في الدين هي التي تجمع الناس أو تجمع المسلمين على مختلف أماكنهم. فالشكر موصول للقائمين على هذا العمل، والشكر أيضا للمشاركين في هذه الندوة، والشكر موصول أيضا لسعادة السفير الدكتور زهير المصراوي الزيتوني. هو مصراوي لكنه زيتوني، وقد زيتناه وثبت انتماؤه إلى الزيتونة، وقد خلدناه وثبت انتماؤه إلى ابن خلدون، وقد عاشرناه ثبت انتماؤه إلى ابن عاشور. لذلك ما بقي لأندونيسيا فيه إلا نتحدث عن في القرن الثامن، وهو في أصله فقيه، وتنقل بين مناطق عدة، بدءا من الغرب الإسلامي أصله أو موطنه الأصلي، ثم استقر أمره في مصر. هذا الفقيه قد ترك لنا إرثا في مؤلفات عديدة، منها ديوان العبر. هذا الديوان أو هذا
المؤلف الضخم في التاريخ، وقد قدم له بمقدمة جمع فيها خلاصة تجربته في الحياة بعدما عاصر وعاشر واختبر. كتب مقدمة لهذا المؤلف الذي يقع في 7 مجلدات حسب الطبعات. فابن خلدون لئن كان في مصر كان قاضي مصر، تولاها مدة، غلب فكره البعد الاستقرائي للواقع، أنتج منه مجموعة استنتاجات واشتهر بمجموعة مسائل، منها ما كان يذكره الدكتور زهير: العدل أساس العمران، وهو يؤكد بذلك أن الحضارات إنما تقوم على العدل وخرابها في الظلم والاستبداد. فكانت هذه المقولة الرئيسية في كتابه، أو من المقولات الرئيسية. كذلك عرف عنه قوله: إن الإنسان مدني بالطبع، فهو الذي تنقل في أرجاء مناطق عدة فيها من البدو ومن الحضر، أدرك أن الإنسان لابد أن يجتمع مع أخيه الإنسان، لكن ما الرابطة التي تجمع الناس حتى يستقيم حالها؟ نسب إليه القول بالعصبية، أي أن الدولة حتى تقوم لابد من أن تستند وترتكز على قبلية عصبية. وهذه العصبية أود أن أشير إلى الدلالات اللغوية لها. فما المقصود بالعصبية؟ لابد أن نقف عندما ذكره أهل اللغة، خاصة راغب الإصفهاني عندما تحدث عن العصبية فقال: يقال لكل شد عصب، ويقول سبحانه وتعالى: يوم عصيب، أي يوم شديد. والعصبة هي الجماعة المتعصبة المتعاضدة، منها قوله تعالى: ونحن عصبة، أي مجموعة. بالعصبة أي المجموعة المتكاتفة. لكن هذا المصطلح الذي يدور بين الشد والربط والتعاضد والتكاتف جاء ذكر له في السنة النبوية، باعتبار أن هذا الترابط الذي ينبني على العصبية وعلى الصلة الدموية قد ورد ذكره في القرآن وفي السنة بمعنيين. ورد ذكره في السنة في المعنى المذموم، عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوم، إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فلينصره. أي جعل أن الرابط في العلاقة هو الحق والباطل، يجتمعون على الحق ويتدافعون إن كان في الأمر باطل. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية، أي الذي لا ينتصر إلى الحق وإنما ضابط انتصاره للرابطة الدموية، فإنما ذلك مآله الخسران. لكن العصبية قد تأتي بمعنى القرابة والنسب، كما قال تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا لولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فهنا الرهط أو العصبة قد كانت مانعة وحامية لشعيب عليه السلام. لذلك قد تستعمل هذه العصبية في سياقات مذمومة، لكنها إذا كانت نصرة للحق قد تكون محمودة. ألم يقل الله سبحانه وتعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى؟ ومن الذي آواه؟ آواه من له صلة دموية به، فهو آواه عمه أبو طالب. لذلك ذكر القرآن هنا الصلة وهي الصلة النسبية، ولم يذكرها بسوء، إنما كانت سبب حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالعصبية
ليست دائما في مذمومة، إنما كانت قد تكون محمودة، هذا في اللغوية. لكن ما هي العصبية عند ابن خلدون؟ في الحقيقة في المقدمة لا نجد تعريفا واضحا للعصبية، لا نجد بيانا العصبية هي كذا وكذا، لكن نجد من السياقات ومن الإيراد العام في الكتاب، في كتابه المقدمة، أنه يقصد بها القوة الجماعية المتآلفة التي تمنح القدرة على تأسيس الدولة والدفاع عنها، أي تلك الصلة التي تكون تربط الجماعة حتى يمثلون سبيلا للدفاع عن الدولة وحماية الدولة. فهي الكتلة الكبيرة التي تعمل لغاية معينة. وبالنظر في كتابه نجد ذكر لمعاني العصبية، من ذلك قوله في المقدمة: فصل في أن الملك والدولة العامة إنما يحصلان بالقبيلة والعصبية. وله فصل آخر يقول فصل في أن العصبية إنما تكون في الالتحام بالنسب أو في معناه. وله أيضا فصل آخر في المقدمة عنوانه فصل في أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم. ولا بد أن نشير إلى هذه المسألة والمهمة عندما يتحدث عن العصبية ابن خلدون في كتاباته، إنما يقصد تلك القبائل والعشائر التي تمثل كتلة وتمثل قوة، وتلك القوة تستطيع أن تحمي الدولة. ونحن نرى اليوم مثل ما أشار الدكتور زهير أن الدولة اليوم، الدولة الحديثة، في حاجة إلى أن تستند إلى أمر معين، أن تستند إلى مبادئ، أن تستند إلى رباط وميثاق يجمع سكانها. فما الذي يجمع أهل أندونيسيا اليوم على قيادة واحدة أو على نظام واحد؟ إنما الذي جمعهم هي فكرة حزبية لمجموعة استطاعت أن تجلب الأنصار فتوحدوا حولها وتمكنت من أن تكسب الأغلبية فتقدمت لقيادة البلاد. لابد من مستند تعتمد عليه الدولة، إما تكتل سياسي أو نزعة دينية أو نزعة عرقية، لابد أن تستند على أمر، بدليل أن من كان لا يعتمد على هذه الكتلة لا يمكن أن يقود بلدا ولا يمكن أن يؤسس نظاما. لذلك نجد اليوم البلدان في مجملها بل كلها لها مستند معين، إما أنها تعتمد على الدين مثل ما نجد في إيران مثلا، أو تعتمد على القبيلة مثل ما نجد في بعض دول الخليج، أو تعتمد على تكتل سياسي أو انتماء سياسي معين ديمقراطي تعتمد عليه. لذلك بالنسبة لابن خلدون يقول لابد من عصبية القبائل، أن تكون مجموعة قبائل وعشائر تتحد فيما بينها أو لها رابط دموي يجمع بينها، تستطيع أن تفرض رأيها وتستطيع أن تحكم البلاد، شريطة أن تكون تلك الاستماتة في سبيل ذلك الحكم. فالمحور الرئيسي في نظرية ابن خلدون عن العصبية يقول هي كتلة كبيرة مع اتفاق الأهواء لتحقيق هدف معين، فهو يوظف هذه العصبية في الجانب السياسي أي حول الدولة، إما حماية لها أو إزاحة لدولة أخرى أو إقامة بديل آخر لتلك الدولة. يقول ابن خلدون لأن أحوال الدول عادة ما تكون راسخة لا يزحزحها إلا المطالبة القوية. وهو بذلك ينتقل المؤرخين الذين يتحدثون عن ولا يتعرضون لبداياتها ولا يذكرون السبب الذي رفع من شأنها. لكن يتحدث ابن خلدون بالجانب الديني، يقول يجب أن يكون معها بعد ديني، لأن العصبية إن اجتمعت فإنها تفرز قائدا، وهذا القائد قد يتجاوز الحدود. فما الذي يحميه؟ ما الذي يحمي نحن هذا الذي يصعد بناء على ذلك؟ إنما يحميه الجانب الديني. فالعصبية لوحدها في رأي ابن خلدون سواء كانت قبيلة أو غيرها من التكتلات تستطيع الوصول إلى الهدف، نعم، تستطيع الوصول إلى الحكم، نعم، لكن هذا في غير العرب. يقول العرب العصبية لوحدها
لا يمكن أن تنفع معه، لأنه يقول إن في مقولته إذا عربت خربت وإذا خربت لم تعمر، يقول إن الاعتماد على العروبة لوحدها مهلكة ومفسدة. يقول لأن العرب هم من أصعب الأمم انقيادا لوجود الأنفة وبعد الهمة والمنافسة في الرياسة. لذلك يقول العصبية بالنسبة للعرب لوحدها تنفع معهم، بل لابد أن يكون معها دين. يقول وهم مع ذلك أسرع الناس قبولا للحق والهدى، فلا بد أن يكون مع هذه العصبية في العرب يحصل لهم الملك بصيغة دينية أو بصبغة دينية، والسبب في ذلك هو تميزهم. لكن لا يمكن أن يستمر الأمر إن تمكنت المجموعة بناء على العصبة أو بناء على العصبية. لا يمكن لهذه المجموعة أن يستقر أو أن يسلبها ما لم يكن ديني تتكئ عليه أو تعتمد عليه، باعتبار أن العصبية إن أفرزت قيادة فإنها يمكن أن تكون أن تجنح وأن تخرج عن سبيل الجادة وأن يكون هناك تجاوز للحق، فلا بد مع ذلك أن يكون لها من يحميها، وهو الجانب الديني الذي يمكن أن يقوم حالها. ويذكر لذلك أمثلة كثيرة لمن يعتمد على الجانب الديني، أو لأن العصبية التي تعتمد عليها القبائل والعشائر فقط إنها ستكون ذات فائدة في البداية، ولكن لا يمكن لصاحبها أن يستمر. Yang pertama adalah ada unsur diskusinya ya, unsur penjelasannya, bagaimana kita bisa berdiskusi ya dengan para siswa kita gitu ya, sehingga itu betul-betul siswa itu tahu kalau suatu perilaku itu memang sesuatu yang baik. Nah yang kedua tentu saja unsur knowing itu kan tidak cukup ya. Oleh karena itu supaya yakin ya supaya yakin, harus yakin kan ini, maka kita harus bisa memberikan contoh-contoh yang logik. Contoh-contoh yang baik, permisi Bapak Moderator, mungkin untuk sambil menunggu Pak Rektor ya, mungkin beberapa poin kita bahas dulu. Baik, silakan Ustaz Kiki. Ya, terima kasih. Yang kami hormati sebelumnya dan juga di para panitia UI dan juga pemerintah Karajin. Tadi beliau juga sebelumnya berterima kasih sebelumnya kepada para panitia yang telah menyelenggarakan dan باعتبار تعطل الجهاز واستعرضنا بجهاز آخر نواصل الاعتذار لهذا الانقطاع. أقول إن العصبية التي تحدث عنها ابن خلدون والتي بين أسسها وأكد دعائمها لا يمكن أن يستقر حالها إلا بمستند ديني، ولأن المستند الديني في الغالب إنما هو الذي يحقق العدل، فالعدل الذي هو اعتبره أساس العمران وأساس الحضارات به يستقيم حال الأمم ويدوم، لأن قد يكون عمران وقد يكون تطور مع ظلم وجبروت، لكن الفرق أن ذاك لا يدوم. فكم من دولة رأيناها ظالمة تبطش حتى في مجتمعنا اليوم، وما ذلك علينا بغريب. نماذج كثيرة نرى فيها اليوم الظلم ونرى فيها البطش، لكن لا يستقيم لها الحال، أي لا يستمر ولا يطول ما يمكن أن يناله. فلا يمكن أن نعتقد أنه
يستقر حال الشعوب إلا بعصبية ثم ببعد ديني. ولذلك وهو مصداق ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله قد ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، وقد يخذل الدولة المسلمة ظالمة. لذلك كانت هذه العصبية التي تحدث عنها بين في الأخير أنها لا بد أن تكون مدعومة ومرتكزة على بعد ديني حتى يحميها من الجبروت ومن الطغيان. هذه إشارات موجزة عن فقيه من فقهاء المالكية الشافعية. هذا دليل على العبرة بالنتائج التي يتوصل وأن لا يعترف بالجنسية، إنما العلم اعترف بها إن كانت مركزة على أسرة. أنهي في الكلام هذا للقائمين على هذا العمل بالتوفيق وبدعائي لهم أيضا بالنجاح وبالاستمرار، وأشد على يد السائل تعالى يكتب لهم المثوبة وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. وأستودعكم إلى لقاء آخر إن شاء الله على هذا المنهج وعلى هذا السبيل، فإنني أرى نفسي اليوم بين أبنائي الذين في أرضنا اتحاد الطلبة الأندونيسيين، الذين هم فعلا جمعوا بين العلم وجمعوا بين الولاء، ولاء مزدوج، ولاء لتونس الخضراء وولاء لأندونيسيا التي هي في القلوب، والتي هي وحدك ولا اثنين؟ وحدك فقط ولا اثنين؟ واحدة تكفي 10 فوفقكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Syukran jazilan ala al-kalimat ya Ustadzana al-kiram Dr. Abdul Latif wa Aziz. Tasarrafna bikum ya Ustadz ala al-kalimat al-azimah yani min samahati sudurik ya Ustadz tarjimu ila al-lughat al-Indonesia ila al-ashab yani. Sebelumnya saya ulangi lagi, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi penerjemah. Dan sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada komunitas Sarajin yang memberikan ruang untuk berdialog di webinar ini A2 sebelumnya nanti kalau misalkan ada kekurangan dari poin-poinnya boleh ditambahkan sama teman-teman dari Bapak Dubes juga boleh, misalkan nanti ada koreksi terhadap poin-poin teman-teman semuanya. Untuk membantu, tadi beliau menyampaikan tentang konsep al-asobiyah Baturafin Fikriyin sebagai tradisi pemikiran sosiologi Khaldun dari tanah kelahiran Ibn Khaldun itu sendiri. Di awal tadi Bapak Rektor Abdul Latif menyampaikan bahwasannya hal yang paling dasar itu adalah al-asobiyah. Asobiyah ini pemikiran dari Ibn Khaldun tersebut akhirnya mewarisi terhadap dan berdampak terhadap pemikiran-pemikiran bangsa lain dan dalam hubungan internasional antara bangsa khususnya dalam negeri itu sendiri. Nah, tadi juga beliau menyinggung ketika beliau Mesir bahwasanya beliau sempat
orang yang akhirnya berangkat ketika beliau menjadi hakim ini, penegak hukum, akhirnya muncul konsep al-adil, konsep tentang keadilan. Maka al-adlu inilah yang akhirnya menjadi asas daripada al-umron atau peradaban. Beliau menyinggung juga peradaban tidak akan berdiri tegak ketika keadilan di bangsa tersebut tidak didirikan. Nah, makanya akhirnya beliau mencetuskan bahwasanya Ibnu ini al-insan madaniyun bitomkain, bahwasanya manusia itu adalah manusia yang berkemajuan, manusia yang berpikiran ke depan gitu. Karena kenapa? Al-adlu ini adalah konsep untuk memajukan suatu bangsa. Nah, asobiah ini tadi juga beliau menyampaikan menjadi pondasi utama suatu bangsa. Maka tadi hadisnya sudah disebutkan oleh Dr. Abdul Latif Buazizi. Mohon maaf kalau saya misalkan tidak hafal hadisnya, tapi saya sampaikan intinya aja. Tadi hadis yang disampaikan itu hadis tentang saling tolong menolong. Dalam asobiah ini artinya juga selain solidaritas suatu umat, itu juga adalah saling tolong menolong. Jika saling tolong menolong sudah didirikan di masyarakat, maka asobiahnya juga sudah ada. Kemudian asobiah ini adalah kekuatan kolektif untuk membangun bangsa. Kekuatan kolektif untuk membangun bangsa. Nah, bangsa yang kuat, bangsa yang maju adalah yang masyarakatnya saling gotong royong. Jadi kalau bisa saya terjemahkan, asobiah ini dalam konsepnya Soekarno itu adalah gotong royong, seperti itu. Nah, ketika suatu dakwah tanpa asobiah maka tidak sempurna. Dakwah di sini adalah penyebaran suatu keadilan, penyebaran suatu kebenaran. Jika tidak didasari oleh asobiah, maka dakwah tersebut tidak menjadi sempurna. Nah, asobiah juga berartikan visi kerjasama. Visi kerjasama suatu masyarakat yang percaya terhadap pemerintah juga yang percaya terhadap rakyat, maka visi kerjasamanya akan terbentuk, dan dari visi kerjasama tersebut maka suatu bangsa akan menjadi maju, dan itu kita telah menjalani atau telah mempraktekkan dari konsep asobiah tersebut. Nah, tadi juga beliau menyinggung bangsa Arab juga tidak akan bersatu tanpa asobiah dan agama. Jadi bangsa Arab itu fondasinya adalah asobiah, agama, dan juga kebenaran. Karena keadilan itu mengakar dalam agama yang menghasilkan kebenaran. Maka tadi beliau menyinggung, ya selain asobiah, ya suatu agama juga penting dalam untuk membangun bangsa. Karena kenapa? Karena keadilan itu mengakar betul di suatu konsep agama itu sendiri. Maka tadi beliau juga mengatakan asobiah harus dijadikan sebagai bantuan untuk kita membangun suatu bangsa atau solidaritas suatu masyarakat. Dan di akhir beliau menyampaikan kebenaran menetap pada orang yang berpegang pada asobiah ini. Maka diharapkan tadi oleh Bapak Rektor di Indonesia pun tarsif tancapkan dalam sanubari kita bahwasannya asobiah atau solidaritas suatu masyarakat itu sangat penting sekali untuk membangun suatu bangsa kita sendiri, khususnya Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan poin-poinnya. Kalau misalkan nanti ada yang kurang dari poin-poin saya, mohon disampaikan lagi untuk penambahan atau dikoreksi. Syukran ala husnul istima'. Mungkin nanti ada yang mau bertanya, boleh langsung pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Indonesia, saya terjemahkan juga boleh. Tapi kalau bisa langsung bahasa Arab aja. Nanti kalau beliau menjawab dan kurang dipahami bisa saya terjemahin dikit. Syukran ala husnul istima'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Hakiki atas penerimaannya.
نشكر شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور عبد اللطيف بوعزيزي على تقديم المحاضرة القيمة والمفيدة جدا إن شاء الله يا أستاذ. لقد أمتعتنا وأفدتنا بعلمكم وبارك الله فيكم وفي علمكم إن شاء الله. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Abdul Latif Bouazizi atas paparan materinya yang sangat mendalam mengenai konsep asobiyah. Maka langsung saja kepada teman-teman dan hadirin pada malam hari ini, kita akan melanjutkan acara kepada pembicara yang kedua. Maka sebelum itu izinkan saya selaku moderator ingin memperkenalkan materi kedua kita pada malam hari ini. Beliau adalah Dr. Muhammad Izdian Mutakin, LC MPD. Beliau saat ini adalah sebagai dosen program Magister Kajian Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam atau KWTTI Universitas Indonesia. Latar belakang pendidikannya, beliau merupakan sarjana dari Universitas Al-Azhar Kairo, sarjana sejarah, lalu Magister Pendidikan Bahasa Arab di UIN Jakarta dan Doktor Kajian Islam di UIN Jakarta. Beliau memiliki banyak keahlian dalam keilmuan, yang paling terlihat adalah ahli dalam sejarah Islam, bahasa Arab, dan juga telah banyak membahas mengenai teori Ibnu Khaldun. Maka langsung saja untuk menghemat waktu kepada Dr. Izdian Mutakin, LCMPD, waktu dan tempat kami persilakan untuk menambahkan materi pada malam hari ini dan memaparkan bagaimana politik kontemporer di kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara bisa dilihat atau didiagnosis melalui lensa Al-Muqaddimah karya Ibnu Khaldun. Pada yang terhormat, kami persilakan. Baik, terima kasih. Syukran jazilan li Ra'isul Jalsah Una Jibril, أصحاب الفضيلة الأستاذ الدكتور عبد اللطيف بوعزيزي رئيس جامعة الزيتونة في تونس، وكذلك معالي السفير الأستاذ زهير مصراوي والمنظمين للبرنامج مركز سراجين، وكذلك اتحاد الطلبة في جمهورية تونس، اتحاد الطلبة الإندونيسيين، وسادة الحضور الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Awalan indama su'iltu li an uqaddima موضوعان في هذه الندوة كنت أسأل بأي لغة لازم أن أقدم الموضوع، وقال لي المنظمون أنني لازم أن أستخدم الإندونيسية، لذلك أنا أعتذر إلى الحضور المتحدثين المتكلمين بالعربية لأنني سوف أقدم الموضوع بالإندونيسية. وأتمنى أيضا يكون صعوبة للجميع، وأتمنى أيضا أن تكون هذه من مساهمة بسيطة لخدمة العلماء وكذلك لابن خلدون لأنه من كبار العلماء. Baik teman-teman sekalian, saya akan langsung saja ke materi karena memang ini kita kalau di Indonesia ini sudah jam 9.56 ya, sudah malam, jadi barangkali nanti ada yang ngantuk-ngantuk, jadi kita langsung saja ya. Kira-kira waktu saya berapa menit, Mas Jibril? Izin Pak Dr. Izdian, kurang lebih 25 menit, Pak. Baik, terima kasih teman-teman semua dan Mas Jibril. Jadi ini materi yang kita siapkan, kita harapkan dari materi ini kita ingin menganalisis ya bagaimana melihat sejarah tradisional, kemudian kronologi linear menjadi sebuah lensa analisis Ibnu Khaldun dalam melihat fenomena
politik, fenomena masyarakat di Timur Tengah dan juga dunia Islam, terutama di Asia Tenggara. Jadi bagaimana pengetahuan yang mungkin dikembangkan oleh Ibnu Khaldun ya ratusan tahun yang lalu itu bisa memberikan manfaat bagi kita. Baik teman-teman sekalian, pertama-tama saya ingin mengajak teman-teman mengenali dulu seperti apa sepak terjang Ibnu Khaldun ya sebelum beliau kemudian dikenal sebagai salah satu pemikir besar umat Islam. Jadi beliau itu lahir di Tunisia, lahir dari keluarga aristokrat ya. Beliau sudah menguasai banyak cabang ilmu sejak kecil, lahir tahun 1332 di Tunisia. Kemudian terjadi wabah Black Death ya yang meruntuhkan struktur sosial. Nah, di situ beliau melihat ada titik balik empiris ya bahwa ternyata kehidupan masyarakat itu bisa runtuh sedemikian rupa akibat wabah. Itu terjadi tahun 1349. Kemudian beliau memulai karir politik beliau dan kemudian sempat menjadi diplomat di Granada. Jadi beliau sempat tinggal di Andalusia sebagai diplomat dan birokrat. Dan memang dalam kondisi di mana Andalusia itu sudah mulai runtuh ya. Kalau teman-teman ingat, Andalusia benar-benar hilang sepenuhnya, dikuasai oleh orang-orang Katolik itu sekitar tahun 1492. Jadi beliau menyaksikan secara langsung bagaimana Andalusia itu runtuh ya di depan mata beliau. Kemudian beliau sempat diasingkan di Qal'at Ibnu Salamah tahun 1375. Disitulah teman-teman sekalian beliau kemudian merenung dan juga menulis Al-Muqaddimah, kemudian kitab beliau yang terkenal yaitu Al-Ibar. Selanjutnya beliau hijrah ke Mesir itu tahun 1382 dan kemudian diangkat menjadi Qadhi Maliki ya sebagai hakim mazhab Maliki, dan akhirnya beliau juga sempat bertemu dengan Timur Leng tahun 1401 dan kemudian wafat di Kairo tahun 1406. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa Ibnu Khaldun ini beliau mengalami gesekan dengan pandemi ya, kemudian konflik politik dan juga kejatuhan ke penguasa Muslim di Andalusia dan bagaimana kekuasaan umat Islam terkikis oleh dominasi orang Katolik di Andalusia. Jadi beliau adalah seorang pengamat observator langsung di lapangan sekaligus praktisi ya, sebelum beliau mengembangkan teori-teorinya. Baik teman-teman sekalian, ini ada satu kutipan dari kitab beliau Al-Muqaddimah ya. Wa'alam anil asabiyah innama takun minal iltiham bin nasab aw ma fi ma'na. Jadi sebenarnya sudah dijelaskan tadi oleh Dr. Abdul Latif, Ustadz Abdul Latif Buazizi, bahwa asabiyah itu adalah kumpulan orang yang memiliki fanatisme, yang memiliki kekuatan untuk saling bekerja sama satu sama lain. Dan ini sebenarnya bisa dikaitkan dengan beberapa teori modern ya, seperti Emil Durkheim, dia punya teori solidaritas sosial, kemudian Robert Putnam, dia juga punya teori tentang social capital. Jadi asabiyah inilah teman-teman, ya dia bisa beragam bentuknya, bisa dari kekerabatan, kemudian kesamaan agama, atau juga ketokohan pemimpin ya, atau bisa jadi tujuan bersama. Inilah kemudian yang menjaga satu komunitas dari ancaman eksternal. Selanjutnya teman-teman sekalian, jika kita kaitkan lagi dengan teori beliau yang lain, beliau itu punya teori tentang 5 fase kekuasaan. Dan kalau kita masukkan teori asabiyah ini ke dalam teori tersebut, maka asabiyah ini sebagaimana beliau jelaskan dalam bukunya, dia kadang menjadi kuat kemudian melemah gitu ya. Nanti digantikan oleh asabiyah yang lain. Jadi ada 5 fase dalam buku beliau ceritakan tentang kemunculan dan keruntuhan sebuah kekuasaan. Pertama lahir dari solidaritas yang kuat, kemudian masuk ke fase pertumbuhan. Di fase ini biasanya terjadi perang saudara, terjadi konflik kepentingan ya antar penguasa. Jika mereka sudah berhasil melalui fase kedua, mereka nanti masuk ke fase ketiga. Inilah yang kadang disebut masa keemasan, masa kejayaan, penuh dengan perluasan, inovasi, dan lain sebagainya. Kemudian nanti masuk ke fase keempat. Fase keempat ini adalah fase stagnansi. Tidak ada lagi inovasi, tidak ada lagi perluasan. Masyarakatnya, terutama penguasanya,
berleha, bersantai-santai dengan kemewahan. Nah, nanti setelah itu baru masuk ke kemunduran. Nah, setelah mundur lenyap, nanti akan diganti dengan asobiah yang baru ya. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, beberapa teori tadi juga yang sudah disampaikan oleh Ma'al Safir ya, tentang umron. Jadi peradaban Ibn Khaldun itu tidak hanya dilihat dari sisi materi atau ekonomi saja, teman-teman ya. Jadi berbeda dengan apa yang kita saksikan saat ini. Jadi banyak negara dinilai hanya melalui PDB, kemudian income per kapita, ya infrastruktur fisik. Padahal sebuah peradaban itu terdiri dari beberapa unsur penting, ya kurang lebih ada 6. Pertama ya geografisnya, kemudian masyarakatnya, kemudian asobiahnya ya kekompakannya, kemudian struktur negaranya, ekonomi dan ilmu pengetahuan. Nah, 6 unsur inilah yang menyokong sebuah peradaban. Dan ini sebenarnya sejalan ya dengan teori-teori yang muncul sekarang seperti Sustainable Development Goals ya SDGs yang menolak reduksionisme ekonomi. Nah, kemudian teori penting Ibn Khaldun juga yang juga dibahas dalam buku beliau adalah tentang adanya badawah dan hadorah ya. Jadi masyarakat itu aslinya dia badawah atau nomaden. Ekonominya sederhana ya, solidaritasnya sangat kuat, kepemimpinannya personal, karakternya tangguh. Nah, sedangkan di perkotaan ekonominya sudah berkembang menjadi industri jasa yang lebih kompleks ya, solidaritas melemah dan lebih individualis, kepemimpinannya lebih birokratis dan institusional, karakternya lebih kepada kemewahan dan juga rentan korupsi. Jadi ini merupakan satu analisis tentang urbanisasi ya. Nah, selanjutnya di sisi ekonomi kita bisa melihat bahwa Ibn Khaldun juga memiliki pemikiran penting bahwa kekayaan pada hakikatnya adalah nilai dari pekerjaan. Jadi pekerjaan itu dia memiliki nilai ketika ada upahnya gitu ya, ada bayarannya. Dan pajak memiliki efek jika diambil terlalu banyak, maka semangat kerja menurun. Nah, jadi ketika pajak terlalu berat, produktivitas nanti bisa menurun gitu ya. Jadi ada skenario yang sehat itu pajaknya adil, ya, aktivitas ekonomi akan naik, kemudian nanti pajak akan meluas, penerimaan negara akan menjadi maksimal. Nah, ini teori yang ideal gitu ya. Nah, sedangkan yang skenario B, apabila pajaknya itu eksploitatif, produksi menjadi mati, kemudian basis pajak menyusut dan terjadi kejatuhan fiskal. Nah, ini yang ditakutkan ya. Jadi Ibn Khaldun memang seorang multitalenta ya. Jadi beliau memiliki pemikiran bukan hanya di bidang sosiologi, sejarah, tetapi juga mencakup ekonomi. Juga ada pemikiran menarik di bidang pendidikan. Dia punya pesan sikap keras terhadap peserta didik akan membawa dampak buruk bagi mereka. Nah, jadi pengetahuan itu disampaikan pertama melalui pengenalan ya, konsep dasar, kemudian masuk ke pendalaman, ekspansi materi, kemudian penguasaan. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan abad 21 ya, jadi Ibn Khaldun ini menolak rote learning atau hafalan buta dan metode hukuman fisik. Jadi beliau itu mengajarkan untuk integrasi ideologis antara ilmu rasional dan juga agama. Nah, ini menariknya. Jadi beliau menguasai banyak cabang ilmu dan juga mendorong diskusi ilmiah, argumentasi kritis, dan juga memiliki pemikiran sangat penting di dalam kajian sejarah yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, inilah yang menariknya teman-teman. Jadi beliau membuat dorong verifikasi historiografi ilmiah. Ini yang menurut para sejarawan dianggap sesuatu yang baru. Ya. Jadi Ibn Khaldun itu beliau tidak menerima informasi mentah-mentah. Ya, jadi beliau pertama memiliki filter namanya kritik keandalan sumber, validitas sumber. Nah, validasi sumbernya, yang kedua sesuai teks geografi dan sosial. Nah, yang ketiga hukum sebab akibat atau rasionalitas. Dulu namanya Tarikh wal Mu'arrikhun ya. Nah, jadi buku ini menjelaskan bahwa banyak dari para sejarawan itu hanya copy paste saja. Jadi mengambil misalkan dari Ibnu Katsir ya, dari At-Tabari diambil saja dari Ibnu Asir ya.
tetapi tidak divalidasi. Kemudian dipikirkan lagi ini masuk akal atau tidak gitu ya. Nah, Ibnu Khaldun termasuk orang-orang yang pertama mengingatkan bahwa informasi yang ada harus dipikirkan dulu ini masuk akal atau tidak gitu ya. Karena kadang-kadang informasinya memang tidak masuk akal. Salah satunya mungkin yang dibahas oleh Ibnu Khaldun itu masalah setan gitu ya. Setan bisa masuk ke dalam laut kemudian membawa segala sesuatu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi beberapa informasi itu beliau kritisi dan tidak diterima mentah-mentah ya. Jadi ini sejalan dengan pendekatannya Leopold von Ranke. Sejarawan sejati tidak sekadar bertanya apa yang terjadi, tetapi mengapa dan bagaimana itu masuk akal secara sosiologis. Jadi beliau merenungkan dulu ini informasinya benar atau tidak ya. Meskipun beliau nanti dikritik juga ya bahwa ada informasi yang nggak logis dimasukkan juga dalam kitab tarikh beliau Al-Ibar itu ya. Itu menjadi kritikan para sejarawan yang lain gitu ya. Tapi konsep penyaringan ini menjadi sesuatu yang baru dalam kajian sejarah. Baik teman-teman, jadi ini adalah teori-teori penting yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun. Ya, geografi mempengaruhi masyarakatnya, kemudian kehidupan Badawah sebagai nomaden sebagai awal mula peradaban manusia ya. Kemudian ikatan solidaritas atau asobiyah. Kemudian ada pemikiran tentang ekonomi, pendidikan. Kemudian ada siklus ya, siklus kekuasaan, kemudian historiografi. Itu mempengaruhi peradaban dunia ya, bukan hanya di tempat beliau ya di Timur Tengah, tetapi juga di banyak wilayah lain di dunia, bahkan juga di Barat ya. Karena itu teman-teman kita bisa lihat bahwa pemikiran beliau yang dikembangkan oleh satu orang itu sekarang dijelaskan oleh banyak orang gitu ya. Jadi pemikiran oleh satu orang ini ternyata itu setara dengan pemikiran sekelompok pemikir-pemikir besar di dunia oleh orang-orang di dunia modern, dan itu pun bukan satu orang tetapi ada banyak orang gitu ya yang memikirkan hal itu. Sedangkan di dalam kitab beliau itu dipikirkan oleh satu orang. Maka tidak salah kalau kita menyebutnya memang pemikir besar gitu ya. Jadi beliau melampaui zamannya selama berabad-abad sebelumnya. Kita bisa lihat misalkan ekonomi ya, pembagian kerja dan paradoks pajak, ini juga dijelaskan oleh Adam Smith dan Arthur Laffer. Jadi ada ekivalensinya dalam pemikiran Barat modern. Kemudian secara sosiologi ya, asobiyah sebagai perekat struktural, ini juga dijelaskan oleh Emil Durkheim. Emil Durkheim meskipun dia menjelaskan dengan lebih rinci lagi ya, bahkan Emil Durkheim mengibaratkan kehidupan sosial itu seperti struktur tubuh. Jadi ketika ada anggota tubuh yang gagal, misalkan dia gagal jantung atau gagal ginjal, itu sama dengan struktur sebuah negara. Jadi ketika institusinya sudah gagal, maka bisa runtuh itu semuanya, negaranya bisa mati begitu ya. Ya, jadi solidaritas mekanik, solidaritas organik ini sebenarnya sejalan dengan teori-teori asobiyahnya Ibnu Khaldun. Kemudian ilmu politik dan siklus dinasti dan legitimasi. Ya, ini juga dijelaskan oleh Max Weber ya, otoritas, rasionalisasi, birokrasi. Nah, jadi Max Weber ini bisa kita katakan mungkin penerusnya ya di dalam dunia sosiologi, yang juga membahas hal-hal yang mirip dengan yang sudah dibahas oleh Ibnu Khaldun. Selanjutnya historiografi ya, proses pencatatan sejarah, dokumentasi sejarah, kritik sumber sebab akibat, itu juga dikembangkan oleh Ibnu Khaldun dan kemudian dikembangkan oleh pemikir Barat modern Leopold von Ranke. Selanjutnya peradaban teman-teman ya, peradaban siklus bangkit runtuh kultural ya, siklus kekuasaan yang tadi kita jelaskan itu juga memiliki ekivalensi pemikir Barat modern seperti Almond, Toynbee, Oswald Spengler. Nah ini menariknya ya, jadi bagaimana satu orang gitu ya meluangkan waktunya sedemikian rupa, energinya sedemikian rupa sehingga dia bisa menghasilkan teori-teori yang sangat kuat ya, sangat berpengaruh sampai hari ini.
Ya, jadi ini bisa menjadi salah satu rujukan, dan sebenarnya kita juga dimotivasi ya oleh warisan beliau ini, bagaimana kita dengan kondisi yang mungkin sudah jauh lebih modern ya. Kalau Ibnu Khaldun mungkin dulu menulis buku pakai tangan. Jadi zaman dulu tidak ada mesin tik, tidak ada laptop ya. Beliau menulis dengan tangan sendiri dan bisa menghasilkan buku berjilid-jilid begitu ya. Nah, kita segala macam sudah ada, teknologi sudah lengkap gitu ya. Bahkan koneksi internet, buku-buku sudah sangat banyak, tetapi mungkin kontribusinya tidak sebanyak beliau. Baik teman-teman, bagaimana kita menggunakan teori beliau dalam melihat kondisi di dunia modern? Kita bisa melihat salah satu studi kasus, yaitu Suriah, teman-teman ya. Jadi Suriah itu yang tadinya sebuah negara yang satu, asobiahnya itu cukup kuat ya, mereka punya identitas kebangsaan, kemudian itu sedikit demi sedikit menghilang gitu ya. Mulai dari terjadinya kudeta ya, kemudian ada dinastinya Hafiz al-Assad, kemudian menurun kepada Bashar al-Assad ya, yang nanti akhirnya berubah itu ya, dari tadinya asobiah nasional ya, kebangsaan, menjadi dinasti ya, dari dinastinya Assad gitu ya. Kemudian Alawi, karena dia memang identitasnya Alawi. Nah, ketika dia runtuh, teman-teman, yang terjadi adalah muncul asobiah baru ya. Jadi asobiah ini ketika yang besar itu runtuh, maka yang kecil-kecil itu muncul gitu ya. Asobiah yang lain akan muncul. Itulah kenapa muncul fragmentasi kelompok bersenjata. Ya, orang-orang Kurdi muncul ya, orang-orang Sunni muncul. Dan kemudian separatis yang lain seperti ISIS muncul. Mereka mengembangkan asobiah lain yang bisa menggantikan asobiah kebangsaan yang sudah luntur gitu ya, sudah mulai hilang. Dan akibatnya ini mengakibatkan munculnya negara gagal. Ya, negara gagal yang dalam salah satu jurnalnya Nadir Husseini menjelaskan negara yang tidak bisa mengendalikan seluruh wilayahnya. Nah, itu yang terjadi di beberapa lokasi. Salah satunya Suriah, ini yang sampai hari ini memang masih terfragmentasi ya. Wilayahnya terpecah menjadi beberapa bagian, dikuasai oleh beberapa kelompok. Pemerintah menguasai sebagian gitu ya, Amerika masih menguasai sebagian, orang Turki menguasai sebagian, orang Kurdi menguasai sebagian, dan kemudian bahkan Israel juga ikut mencaplok ya sebagian. Nah, selanjutnya kita juga bisa lihat mirip. Nah, antara lain mungkin nanti bisa kita sebut juga mengalami kasus ya. Kemudian juga Lebanon ya, sampai sekarang juga masih eksis, dan Yaman. Ini Yaman siklus dinastinya berhenti ya teman-teman ya, kemudian asobiah suku lokal lebih dominan, kemudian terpecah lagi sekarang, jadi menjadi sebagian menyebutnya Yaman Utara dan Yaman Selatan ya. Yang utara dikuasai oleh Houthi ya, kemudian yang selatan oleh orang-orang sosialis, yang masing-masing ini memiliki asobiah yang sama-sama kuat. Itulah akibatnya di Yaman sekarang ini beberapa kawan yang alumni Yaman menceritakan bahwa di sana mata uangnya sudah dua, teman-teman ya. Jadi satu negara tapi punya dua mata uang. Ya, jadi tidak mampu dikendalikan oleh satu asobiah karena sudah terpecah. Jadi asobiah kebangsaannya sudah mulai luntur, kemudian muncul asobiah kecil. Nah, ini yang mengakibatkan Yaman sekarang mengalami krisis, ya, krisis kemanusiaan, krisis ekonomi. Bahkan beberapa penelitian terakhir ya oleh mahasiswa kajian Timur Tengah itu menyebutkan angka kemiskinan bisa di atas 80%. Itu diakibatkan oleh kondisi politik yang sangat tidak stabil ya. Baik teman-teman, selanjutnya bagaimana mengejar hadorah melalui transformasi ekstrim. Ini yang menarik ya. Jadi negara-negara teokrasi otoriter di Timur Tengah, terutama di wilayah Teluk yang mereka itu kaya dengan minyak ya, atau kaya dengan devisa, itu mereka kemudian mengembangkan visi-visi ya. Ada Saudi Vision ya, Uni Emirat juga punya vision sendiri ya, Qatar punya.
mereka ini seolah-olah teman-teman mengalihkan gitu ya, mengalihkan visi dalam negeri kepada visi masa depan. Nah ini menarik ya. Jadi mereka juga melakukan rekayasa transisi ekonomi ekstrak menjadi diversifikasi produktif atau omron. Nah ini kalau di sini kita bisa juga mengaitkan dengan teori omron ya. Menciptakan bentuk asobiah baru berbasis nasionalisme negara, menggantikan patronase tradisional. Supaya asobiah kesukuannya itu menipis ya, maka dibangkitkanlah semangat nasional melalui beberapa visi-visi ini, visi 2000 yang mulai dikembangkan tahun 2016, terutama setelah Muhammad bin Salman naik tahta ya sebagai putra mahkota. Beliau mengembangkan diversifikasi ekonomi, mengembangkan pariwisata ya, membangun mega project, ada NEOM ya, ada Al-Ula, dan juga melakukan liberalisasi budaya gitu ya. Jadi musik yang tadinya mulai dibuka, kemudian juga bioskop ya mulai dibuka. Nah, ini menjadi sebuah perubahan baru. Kemudian Uni Emirat Arab dan Qatar. Nah, ini yang menarik ya. Jadi mereka mempunyai material yang instan, memicu risiko ketergantungan masif pada birokrasi dan migran internasional. Jadi Uni Emirat dan Qatar ini penduduk asingnya lebih banyak, ya lebih dari 70% penduduk asingnya daripada penduduk aslinya. Nah, jika kita menggunakan lensa Ibnu Khaldun ya, jadi pembangunan fisiknya dia bagus ya, smart city ya, tetapi tidak diimbangi dengan kohesi sosial, karena struktur demografinya itu mayoritas orang-orang luar negeri ya. Jadi bisa dianggap sebagai sebuah peradaban yang cangkangnya ditakutkan rapuh gitu ya. Nah, baik teman-teman, selanjutnya Arab Spring. Ini menarik, Arab Spring, mobilisasi tanpa institusi. Jadi muncul fenomena asobiah digital. Jadi kalau kita lihat misalkan di Mesir ya, tahun 2010, 2011 sampai 2013 itu pergerakannya digerakkan oleh media sosial ya, oleh Facebook ya, Twitter dan lain sebagainya, yang tidak bisa diverifikasi juga ya, penggeraknya sangat banyak gitu ya. Nah, jadi muncul yang disebut dengan asobiah digital. Puncaknya akhirnya rezim runtuh. Hosni Mubarak akhirnya turun ya. Kemudian terjadi pemilihan presiden langsung, runtuh dinasti. Tetapi teman-teman, sayangnya masyarakat yang melakukan revolusi tersebut belum berhasil mengembangkan asobiah yang kekuatannya mengalahkan asobiahnya militer gitu ya. Jadi organisasinya militer, asobiahnya militer itu jauh lebih kuat daripada saingannya, yaitu Ikhwanul Muslimin gitu ya. Diruntuhkan dominasinya oleh orang-orang militer dan ya. Jadi strukturnya pun solid gitu ya. Struktur asobiah yang bukan penggerak-penggerak revolusi belum begitu solid, akhirnya bisa dihancurkan oleh asobiahnya orang-orang militer. Baik teman-teman, bagaimana dengan Asia Tenggara? Nah ini yang menarik ya, Indonesia itu dia sangat banyak sukunya, sangat banyak bahasanya, akhirnya yang digunakan adalah asobiah majemuk gitu ya. Jadi kita menggunakan asobiahnya adalah kemanusiaan gitu ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, yang penting kita sama-sama manusia dan juga sama-sama gitu ya. Itu yang membuat kita bersatu sebagai masyarakat Indonesia yang digagas oleh para pendiri bangsa dengan adanya Pancasila, ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan ya, dan seterusnya. Nah, dan selain itu teman-teman, yang menarik juga di Indonesia, meskipun bukan agama resmi yang disebut dalam konstitusi, tetapi ormas Islam ini menjadi pengikat kemajemukan
ya salah satu pengamat ya, Prof. Azumardi Azra almarhum, beliau menjelaskan bahwa NU dan Muhammadiyah inilah sebenarnya yang menjadi kekuatan yang menstabilkan Indonesia gitu ya. Kalau tidak ada NU dan Muhammadiyah, mungkin stabilitasnya tidak sebaik ini, karena mereka jumlahnya sangat besar, jutaan ya, tidak butuh negara. Jadi mereka memiliki sumber keuangan sendiri, bisa bangun sekolah, masjid ya, bahkan sampai pemakaman dan lain sebagainya, yang membuat masyarakat juga lebih terikat lagi, asobiahnya terjaga. Sedangkan kalau di Malaysia, teman-teman, ini terjadi klasifikasi ya, asobiah antara yang pribumi dan non pribumi ya, bumi putra dan non bumi putra. Ini yang membuat nanti ada semacam kompetisi ya antara asobiah yang pribumi dan yang dari keturunan India dan juga Cina. Tapi meskipun begitu, teman-teman, asobiah Melayu digunakan oleh Malaysia sebagai identitas yang membuat mereka lebih stabil ya, untuk menjaga keseimbangan multi etnis. Meskipun kadang kawan-kawan orang Malaysia mereka juga berpikir ya bahwa karena jumlah mereka sangat riskan ya, Melayunya hanya sekitar 50% sekian. Itu kalau kesalip dikit mereka bisa minoritas gitu ya. Itu yang membuat mereka menyebutnya sebagai krisis demografi ya. Meskipun karena negaranya kerajaan ya, jadi bisa lebih stabil. Selanjutnya Singapura. Jadi Singapura ini bisa kita anggap sebagai salah satu negara yang menggunakan teori umron murni. Jadi menggunakan fokus kepada tata kelola ya, meritokrasi, inovasi tinggi, dan mempertahankan kohesi mental dalam individualisme peradaban. Selanjutnya Brunei, dia juga ini yang bisa kita anggap sebagai salah satu yang asobiahnya murni keluarga, ya, murni dinasti. Nah, karena dia menggunakan legitimasi monarki yang stabil ditopang sistem kesejahteraan ekonomi abadi, dan memang merupakan salah satu negara terkaya di Asia Tenggara ya. Nah, di dalam Indonesia sendiri diterapkan ada yang disebut dengan aufi ma'nahu asobiah itu ya. Asobiah bisa jadi dengan nasab keluarga, tapi dengan yang maknanya setara. Nah, jadi di Indonesia menggunakan ideologi kebangsaan, ya, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, yang direkayasa sebagai perekat supranasional, melampaui sekat kesukuan. Jadi meskipun ada orang Amerika, dia mau ke Indonesia, mau jadi orang Indonesia itu bisa, ya. Karena tidak terikat dengan satu bahasa atau suku tertentu. Kemudian ada organisasi masyarakat sipil yang sangat kuat dan besar ya, seperti Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah yang menjadi katalisator. Kemudian demokrasi gotong royong, ini yang juga memperkuat Indonesia menjadi lebih stabil. Ya, ini beberapa sintesis identitas ya. Malaysia keseimbangan umron, memadukan kekuatan asobiah Melayu Islam. Sedangkan Brunei dia fokus kepada monarki Islam absolut yang secara elegan menantang usia alamiah dalam teori siklus dinasti. Jadi mereka stabil, dan sebenarnya Brunei Darussalam itu sudah ada sebelum kedatangan para penjajah ya, orang-orang Barat. Mereka masih bertahan. Ini yang menarik adalah Singapura ya. Singapura mungkin bisa kita katakan sebagai contoh menarik dari umron ya. Jadi tidak hanya mendasarkan kepada asobiah, tetapi tata kelola pemerintahan ya, pendidikan kelas dunia, kapasitas hukum yang jelas. Tetapi memang yang menjadi masalah adalah demografi ya, karena terlalu fokus kepada pengembangan ekonomi, akhirnya demografinya memang salah satu yang pertumbuhan penduduknya paling lambat di dunia. Rata-rata satu keluarga hanya memiliki satu orang anak ya. Itu yang membuat Singapura dalam sisi ini terlihat agak kropos ya. Baik teman, ada beberapa kritik ya yang mungkin bisa kita sampaikan kepada pemikiran Ibnu Khaldun ya. Jadi tidak hanya kita telan mentah-mentah. Jadi pertama ada bias geografis abad ke-14. Nah, jadi beliau itu melihat dunia melalui lokasi beliau di Timur Tengah. Salah satu yang menarik, beliau mengatakan
wilayah utara selalu lebih ramai daripada wilayah selatan. Itu terjadi di Timur Tengah ya, wilayah utara lebih ramai daripada wilayah selatan. Tapi di dunia yang lain tidak. Kalau kita lihat di Indonesia, itu yang selatan lebih ramai daripada yang utara gitu ya. Karena mayoritas penduduknya berkumpul di Jawa gitu ya. Tidak sejalan dengan Ibnu Khaldun. Kemudian Korea Utara dan Selatan, itu yang lebih ramai di selatan ya. Peradabannya lebih berkembang. Ya, jadi tidak semua pemikiran beliau bisa kita gunakan untuk menjelaskan fenomena di dunia modern. Kemudian ketiadaan dimensi demokrasi ya. Demokrasi saat itu belum berkembang di masa beliau. Jadi itu yang belum dianalisis mendalam oleh Ibnu Khaldun. Selanjutnya era digital dan algoritma ya. Jadi dunia digital belum ada saat itu. Ini mungkin dianalisis mendalam oleh Ibnu Khaldun. Baik, ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Esensi peradaban melampaui kemajuan material. Jadi kekuatan sebuah peradaban tidak ditentukan oleh tumpukan kekayaan material atau tingginya beton pencakar langit, melainkan oleh kualitas manusianya, keadilan institusi, dan kuatnya solidaritas yang mengikat mereka semua. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukran lakum ala husni mutaba'atikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Dr. Muhammad Izil Mutakin selaku pemateri kedua pada malam hari ini yang telah menyampaikan materinya ya. Baru saja selesai. Dari itu para hadirin yang kami hormati, langsung kita buka ke acara diskusi ya, dan buka juga sesi tanya jawab. Maka bareng siapa yang ingin memberikan pertanyaan silakan bisa raise